Terus di 2019 itu mulai gangguan yang nampak Son. Aku printing mau cerita. Buka lagi rolling door terus ada darah Son, di lantai. Kan kalau ada intip-intip gini kan otomatis tahu toh, itu kepala gitu loh. Ya terus pokoknya teman-teman kalau tidur itu langit-langitnya dipastikan aman ya. Iya. Jangan sampai kejatuhan kayak mas-mas supervisor dan teknisi tadi tuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Lembah Hitam. Dan malam ini kembali bersama teman saya, Suneo, Randi Bas, dan rekan saya, Joni Rafika. Nah, ini Mas Randi ini beberapa hari nggak nongol di kamera ini. Beberapa episode. Ya. Kemana kemarin? Kemarin saya ada di belakang kamera sama Mas Nopal itu. Ngapain? Cosplay Nobita? Ya. Apa? Apa? Iya apa? Jadi kameramen. Oh, jadi kameramen. Jadi kameramen kemarin. Lah emang job deskmu, bayaranmu double berarti? Gak ngerti, bayarku double. Malam ini ada cerita dari mana nih, Bas? Malam ini kita ada cerita kiriman. Jadi kemarin itu saya tanya-tanya sama temen yang ya kayak kita apes gitu loh, ya toh, digangguin gitu. Kok kita toh? Saya apes ki kowe? Oh iya, saya sama teman-teman narasumber kemarin yang udah cerita atau berarti yang apes. Terus? Nah, itu. Ceritanya dapat apa ini? Tentang ruko di salah satu daerah di Kabupaten Semarang. Ruko. Ruko. Setannya apa ini? Setannya, nanti aja dicerita. Nanti ya? Ya, berarti buat teman-teman yang pengen dengar ceritanya, buruan like, comment, and subscribe. Biar channel kita makin berkembang, dan nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Oke, ini Bas, cerita di kantor apa? Kantor apa? Di ruko di sebuah apa namanya? Kalau kota ya enggak ya Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Terus kejadiannya tahun berapa? Kejadiannya ruko ini disewa di 2017 sampai 2022 kayak aja. Si narasumber cerita. Mau disebut siapa narasumbernya? Cewek. Kamu yang milih nama karakter we. Ya boleh disebut nggak namanya? Ya enggak, inisial aja. Oh inisial. Inisial D. Ya D. Gitu Pengen ya. ngedrift. Dis D. Oke. Apa wih dis D? Yang kayak komputer tuh lah, ada drive D. Terus Lokal dis. Oke siap. Ya lokal. Soalnya kan ya lokal nih ceritanya. Berarti kita panggil setan lokal. Iya boleh. Lokal dis D. Yes. Ini cerita dari Mbak D gitu. Ya. Lokal dis D. Iya. Terus. Oke. Jadi kejadiannya gimana nih? Jadi ini kejadian di tahun 2018 ya. Kan kalau di tahun pertama biasanya kan enggak, maksudnya belum ngerasain tuh kayak aku pas cerita kemarin tuh. Ini rukonya banyak. Tak ceritain ini saya lokasinya mungkin ya kayak denah-denah gitu ya. Boleh. Jadi ruko ini ada banyak sih, dan kayak yang rukoku kantor bank kemarin tuh loh. Banyak tuh maksudnya bangunannya berderet. Berderet. Terus ini rukonya ini di pojok sendiri gitu. Halaman depannya cukup buat 2 mobil. 2 tuh maksudnya memanjang gitu loh. Kan lebar berarti ya. Terus seberang aspal jalan raya, seberang lagi rumah sama ada teras, trotoar. Trotoar itu juga agak lebar gitu. Kalau malam hari di depan ruko tuh ada yang jualan gitu, jualan makanan. Nah, rolling door ruko ini warnanya merah. Terus setelah rolling door kita buka, itu ada pintu kaca kayak studio gini. Pintu kaca, buka. Depan kayak ruang tamu kecil, terus disengkap, ada ruang buat admin, mungkin 2 atau 3 komputer, terus deket situ ada musola, ini di lantai 1. Terus ada kamar mandi. Nah kamar mandi ini pas kalau kita buka pintu, itu pas kamar mandinya gitu.
ke pintu depan kamar mandi. Searah gitu, lurus gitu. Terus sampai kamar mandi ada kaca segini mungkin, gini kaca. Sampai kamar mandi itu terus ada tangga ke atas. Terus di lantai dua plong-plongan. Terus lantai 3 itu plong-plongan juga. Jadi 3 lantai. Plong-plongan tuh maksudnya gudang atau apa? Maksudnya sing kayak lantai sing nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuma plong gitu tak. Maksudnya nggak ada kamar mandi atau ruangan lain gitu, nggak ada. Oke, terus ruko ini adalah digunakan sebagai kantornya vendor printer, persewaan printer buat pabrik-pabrik atau kantor gitu loh. Nah, di lantai 2 di tahun pertama itu kosong, maksudnya nggak dipakai. Ya dipakai cuma lantai 1 sama lantai 3. Nah, kenapa nggak pakai lantai 2? Soalnya listriknya itu kayaknya masih belum bisa gitu loh, yang di lantai 2 itu colokannya. Jadi buat naruh printer baru sama reparasi itu di lantai 3 semua gitu. Oke, terus masuk ke tahun 2018. Yang tadi Denaya ada pertanyaan enggak ya? Enggak, gampang. Terus yang bekerja di situ ada 2 orang yang setiap hari ada, lalu bosnya dari luar kota, kadang mampir kadang enggak gitu. Jadi intinya setiap hari itu hanya 2 orang yang di situ. Yang stay cuma 2 orang. Dari jam operasional gitu ya, jam 8 sampai jam 4 itu 2 orang terus setiap harinya. Nah, di 2018 kejadian awalnya itu adalah ketika ada supervisor dan teknisi kalau nggak salah. Jadi cowok-cowok itu karena dia pulang dari nyervis kemalaman. Rumah itu Boyolali kayak 2 orang ini. Jauh. Jauh. Rumahnya Boyolali, terus mungkin kemalaman waktu di Semarang. Itu mereka ke ruko nginep. Nah, nginepnya di lantai 3. Tidurnya di lantai 3. Udah nginep nggak curiga apa-apa toh. Tiba-tiba tuh dari atas ada ini gludek. Terus ternitnya jatuh. Bluk. Ternit langit-langit. Langit-langit itu jatuh, ambrol. Bleng. Terus untung yang tidur itu udah sempat geser. Jadi hampir kena ternit yang ambrol itu. Jadi ternit ambrolnya jangan bayangin kotak gitu ya, Jan. Bukan, ini ternit sing los gitu loh. Sing lebar tuh, tahu tuh kan? Sing nggak ada kotak-kotaknya itu. Blek gitu, random bentuk jatuh itu. Oh, berarti kayak bolong pecah. Padahal ibaratnya itu ruko baru. Iya. Udah itu nggak curiga apa sih itu pertama. Tapi kan tetap ada kaget ya kejatuhan ternit gitu. Terus itu kejadian jam berapa kira-kira? Malam yang jelas. Soalnya kan mereka itu yang cewek-cewek udah pulang, tinggal mereka berdua gitu. Itu udah di luar jam operasional berarti. Ya jam tidur lah ya. Mereka kejatuhan ternitnya malam pas tidur itu. Terus? Nah, terus besoknya kan diceritain, wah aku mah ketiban ternyata gue. Cuma kan ya yang cewek-cewek tetap, loh kok bisa wong ini bangunan baru ibaratnya gitu loh. Jadi mereka tuh si kelompok vendor print ini tuh jadi orang pertama atau 2 ketiga yang pakai itu nggak tahu aku, maksudnya orang 1 2 itu nggak full kontraknya gitu loh, Jan. Misal 2 tahun ya cuma berapa bulan gitu tak loh. Yang paling lama yang ini betah 5 tahun itu di sana. Nah, terus setelah cerita-cerita itu kalau siang kan 2 orang tadi cewek. Si cewek kerja, mungkin yang 1 ini belum datang. Oh ya, yang 1 ini belum datang ceritanya. Yang 1 lagi nyapu-nyapu. Mbak D tadi tuh, Mbak D itu lagi nyapu bersihin sambil nunggu temennya 1 sing berangkat. Soalnya kan nggak ada OB nih. Jadi mereka sendiri. Mereka sendiri yang kayak permajaan tempatnya gitu loh. Nyapu bersih ngepel. Tiba-tiba dari atas ada suara grudak gitu. Terus kan takut ya, orang kaget
keluar deh, nunggu temennya datang, dicek, ambrol lagi langit-langit. Terus pernah juga ini waktu siang, kan dipikir di atas ada teknisi, ada suara langkah kaki, tak turun, suara langkah kaki turun di tangga itu, dicek, nggak ada orang, tuh. Terus ternyata? Yang emang nggak ada orang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Berarti cuma suara langkah kaki. Suara langkah kaki. Nah, ya kan itu 2018 ya, Mas Teh. Mereka baru 1 tahun toh ngontrak sana. Kadang si Mbak D itu penasaran, terus tanya-tanya sama tukang parkir, sama yang jual malam gitu loh. Ya. Pernah suatu ketika tukang parkir tuh malah nyeletuk gini loh, Mbak sampeyan kok mbek kanca-kanca malah kendelmen ya, kok wani ngontrak kono gitu. Ya kan malah tambah penasaran toh, ya toh. Mulai muncul kode-kode. Gitu. Loh emang kenapa toh? Oh, wis sing wingi-wingi iki sing ngontrak kono ki mung rong sasi, telung sasi terus pindah, Mbak, ngono kuwi. Jadi kemarin-kemarin yang ngontrak di situ nggak betah lama gitu. Nggak betah lama intinya. Terus sampean mbek kanca-kancane kok betah ngono. Nah, dan yang disoroti tukang parkir sama yang jualan itu cuma di ruko yang di pojok itu, yang disewa Mbak D itu. Jadi untuk ruko samping-sampingnya itu dikira aman, dirasa aman gitu loh. Tuh. Terus masuk di 2019, 2018 kan emang suara-suara tok gitu mereka baru. Sama atap jatuh. Sama atap jatuh. Sambutannya kayak gitu. Terus di 2019 itu mulai gangguan yang nampak, Son. Aku merinding mau ceritain. Oleh gangguan yang nampak. Jadi gini, pernah di satu hari ketika mereka mau istirahat siang. Kalau istirahat siang kan ini toh pintu kacanya ditutup, terus rolling door cuma genep gitu toh. Ya, istirahat siang jam berapa? 12. Nah, jam 12. Dah. Ini udah di depan ruko semua mereka. Terus tiba-tiba ingat toh kayak ada barang yang ketinggalan gitu loh. Buka lagi rolling door, terus ada darah di lantai. Darah di lantai itu kalau ditelusuri ya, kalau aku nggak lupa ya, Mbak D bilang itu sampai ke kamar mandi. Itu cuman tetesan-tetesan atau? Tetesan darah gitu, darah. Kayak kelihatan. Oh, ini 3 orang yang lihat. 2 cewek, 1 cowok, supervisornya kayaknya. Lihat, ngegeteh sampai dicek di kaki-kaki gini loh, Son. Diangkat-angkat gitu. Siapa tahu ada yang keinjek ya kan? Nggak ada. Udah, terus ditinggal istirahat. Kan ya bingung sih toh, tiba-tiba ada darah gitu loh. Terus ditinggal istirahat, makan, terus balik lagi, buka, udah hilang darahnya. Tapi nggak ada yang bersihin, padahal? Nggak ada yang bersihin. Hilang sendiri? Hilang sendiri. Gitu. Siang loh padahal. Seru. Bisa nampak gitu ya. Terus, nah, darah lagi, aku ingat ceritanya Mbak E yang darah. Jadi suatu hari itu bosnya datang, bosnya kan cewek. Mereka berdua, terus bosnya, berarti yang cewek 3. Sama drivernya kan nunggu bosnya itu. Si Mbak D ini ke kamar mandi. Terus lihat tuh di kamar mandi loh, kok di kloset ada darah ya? Terus ya dia coba nyiram aja. Terus balik dari kamar mandi tanya sama temennya, ke M toh? Enggak, terus nanya bosnya, Bu tadi nggak lagi M di kamar mandi? Oh enggak, belum waktunya. Terus darah siapa tuh yang di kamar mandi? Yang di kloset itu. Kloset itu maksudnya di sekitaran kloset atau di dalam? Di itu. Di lubang kloset. Lubang kloset. Di lubang kloset itu darah. Nah, terus katanya gini, kalau misal dia lagi pop atau lagi piping di kamar mandi, itu kalau lihat keluar, kan kamar mandi ini pakai kaca yang transparan tuh loh, John, tapi ngeblur. Nah, yang bagian bawah kan kelihatan kalau di luar ada orang gitu loh. Nah, setiap kali dia piping atau pup itu, mesti di depan pintu kaca depan kamar mandi itu ada kaki, kayak ada orang yang berdiri, mesti.
Jadi kayak ditungguin gitu loh depan pintu kamar mandi. Berhenti nggak bisa? Kakinya kelihatan. Tapi kelihatan nggak kaki cowok atau cewek? Cowok. Pertama dia mikirnya apa teknisi, apa sopir gitu loh. Tapi kok ya lama berdiri sampai aku selesai gitu loh. Ya terus buka pintu ya nggak ada orangnya. Kakinya nggak ada gitu loh. Nah, berdirinya itu ibaratnya tepat di depan kaca sing tak gambar kita tadi itu. Yang di dekat kamar mandi. Nah, mesti berdiri di situ. Dan yang bisa lihat itu yang di dalam kamar mandi. Terus yang ngalamin itu cuma satu orang atau? Satu orang. Maksudnya dia nggak tanya temennya yang satu sih. Iya. Kayak gimana? Cuma diempet sendiri, ditahan sendiri gitu toh ceritanya. Itu. Terus inilah kaca itu. Kalau dia sampai sekarang kalau cerita itu aku ki curiga karo kaca kuwi yo ketoke kaca kuwi ana isine. Kaca yang di dekat kamar mandi tadi. Kaca itu. Soalnya setelah pindahan kaca itu juga dibawa ke tempat baru nih, Jon. Oh. Kan dari 2022 terus pindah lagi, nah kaca itu dibawa. Gitu. Ya nggak tahu apa isinya ya. Cuma Mbak D itu setiap kali bercermin kayak di belakangnya mesti ada orang. Itu cowok gelap gitu katanya. Cowok. Penggambarannya gelap gitu. Terus yang paling ngeri ini Jon. Ketika misal ini hari Rabu ya. Misal hari Rabu. Terus kamu datang bawa print baru itu, printer baru. Dinaikin di lantai 3. Dek, taruh lantai 3. Terus sambil nata. Jadi kan ada kayak layout gitu loh. Enggak ding, itu belum sempat nata. Jadi cuma karena udah terlalu malam, cuma ditaruh-taruh gitu. Tumpuk-tumpuk tek. Terus tinggal pulang. Besoknya balik lagi buat nata itu. Buat nata. Terus sudah ditata, pada turun. Nah, turun. Terus turunnya tiba-tiba di atas rame. Rame? Rame. Rame itu kayak suara ini loh, printer yang aktif sendiri tuh loh. Printer baru dinyalain di on, tek, kayak ngelut tintanya itu tuh, kayak nyalain tuh loh. Nah dari bawah tuh kedengeran suara gitu. Itu tuh printer baru belum dibuka dan belum dicolokin ke listrik gitu loh. Terus akhirnya mati sendiri berarti? Mati sendiri. Terus setelah itu baru maksudnya mungkin menyiapkan mental ya mereka ya buat buka salah satu gitu. Ya memang off posisi nih. Seru. Ngeri ya. Terus printer yang ditata. Udah ditata, ini pada di bawah, tiba-tiba itu jatuh sendiri, ambruk, naik lagi, ngecek, dipikir ada orang lagi yang dari atas bolong itu kan, ternyata enggak, ambruk sendiri. Nah, oh iya, suara yang naik turun tangga itu, nganu Jon, ada waktu nih, dari asar sampai malam. Asar tuh berarti jam 4-an? Dari jam 4-an sampai malam? Dari jam mau pulang itu sampai malam. Itu timing dia nongol gitu? Timingnya nongol. Ya kalau sore ya divalidasi sama dua mbak-mbak tadi tuh. Kalau malam ya divalidasi sama teknisi, sama supervisor yang nginep gitu. Ngeri ya. Dan mereka bertahan selama 5 tahun. Terus, mungkin ini kesaksian dari penjual tuh ya. Yang penjual aku belum cerita ya. Apa? Si penjual ini juga sama kayak tukang parkirnya tadi. Kenapa? Sama kayak tukang parkirnya tadi, tanya loh, Mbak ngene sampean niku kok kendelmen ya nyewa ning kono. Mas teh ora kok sing liya-liyane, ora kok sing wingi-wingi ngono lho. Sing nek aku ngerasa sing paling medeni iki kan nggone sampean mbek sing sijine kono. Jadi ada lagi yang satu. Cuma enggak semenyeramkan yang pojok ini gitu. Katanya si penjual dari seberang itu, yang pojok ini adalah yang auranya paling mengerikan di antara yang lain. Jadi ibarat kalau yang empat ruko itu penghuninya kecil-kecil, terus kalau malam itu pada ngungsi ke sini, ngungsi ke yang gede ini, gitu. Nggak tahu kenapa asal usulnya. Mbak D tak tanyain juga asal usulnya itu nggak tahu. Maksudnya dulunya itu kebun atau dipakai apa gitu nggak tahu dia. Tuh. Nganu terus penjual itu nganu nggak kadang ki ono cah cilik
sok rame ning ngarep rukomu kuwi. Itu kata si penjual tadi. Si penjual, ada anak kecil gitu tuh di depan ruko. Rame itu dia denger atau dia lihat? Aduh, merinding aku. Ya nggak tahu ya, maksudnya aku nggak tanya gitu, cuma Mbak D ceritanya rame gitu. Si penjual tuh nyebutnya rame. Tuh, terus pernah suatu ketika mungkin itu demitnya dari ruko itu apa lewat aku yang nggak tahu ya. Jadi di dekat jualan itu ada yang ngerunduk, anak kecil ngerunduk gini loh, Jen. Gitu. Diajak omong nggak jawab, nggak tahu ternyata demit gitu. Itu baru cerita dari Mbak D ya. Pasti mungkin bisa menggali ke teman-teman yang lain juga. Tapi dari Mbak D udah ini ceritanya. Udah, terus pindah yang sini. Oh. Pindah yang sini itu juga sama. Jadi Mbak D ini masih ngikut sama perusahaan ini? Masih. Sama temennya yang cewek itu juga masih. Oh. Terus? Oh, sebelum pindah tuh, John. Ini rame agaan. Ya mungkin 5 orang lah. Siang-siang gitu. Lagi pada ngetek-ngetek. Terus yang satu mau sholat gitu tuh. Dari belakang 2 orang yang ngetek ini, ada suara anak kecil cekikian, John. Padahal itu jelas kalau ruko, suara dari luar kan nggak bakal tembus toh, kecuali mobil yang emang kenceng suaranya gitu loh, ya toh, tahu sendiri toh. Itu ada cekikian, sampai tanya bos sih, apa ada customer yang datang toh Bu bawa anak? Nggak ada Mbak, bener-bener cekikian, suara anak kecil gitu. 2 orang tuh cuma lihat-lihatan gini toh, nggak berani noleh belakang. Suaranya dari belakangnya dia. Si bosnya nggak dengar, antara dengar apa nggak dengar dia nggak tanya. Itu sebelum pindah, persis sebelum pindah. Oke, terus waktu pindahnya? Nah, waktu pindah kan namanya sewa kan mesti eman-eman toh kalau pintu dan sebagainya tuh nggak dibawa. Iya. Dicopot beberapa ornamen, dibawa lagi ke rukonya yang baru, ke kantornya yang baru ini. Yang di display itu cuma 1 kaca netok itu tadi yang di kamar mandi itu. Terus Mbak E kan pindah di ruko yang baru, di kantor yang baru. Aku curiga bas mbek kaca kuwi. Ketok iki kuwi deh sing nggawa. Soale sing ning nggon kantorku anyar kuwi malah tambah rame. Tambah rame itu sih ya mesti apa sih Mbak D ya yang kena terus gitu loh. Kan kadang dia ditinggal temene ke kantor pajak atau ke kemana gitulah. Atau ngimunisasi anaknya kan gitu kadang. Jadi dia di kantor sendiri. Mbak D ini di kantor sendiri. Nah, awal-awal tuh kalau jam 3 gitu sering mulai takut sendiri katanya. Jadi kayak ada yang lihat-lihat gini dari belakang. Gitu. Yang paling ngeri ini John, siang-siang aku diceritain itu. Kan kadang ada temennya datang gitu toh. Dipikir tuh temennya datang. Buka gerbang depan, terus buka pintu. Jadi kan sekarang sewane rumah gitu, model rumah. Terus buka pintu rumah itu, terus kayak naruh kunci gitu loh. Kamu tahu kunci kontakku itu kan ada bandule. Nah, suaranya tuh hampir kayak gitu. Kletek kalau di meja kaca gitu loh. Nah, dipikir ada yang masuk toh. Kan temennya dipikir. Terus dia keluar. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Padahal gerbang depan kebuka. Kejadiannya jelas banget ya. Pintu depan kebuka, ada suara naruh kontak. Terus ya bener-bener siang. Kalau angin ya nggak mungkin buka 2, wong itu gerbang kayu gini buka gini. Kecuali yang gerakin kan. Dah itu sekali. Takut toh, terus tutup lagi pintunya, gerbang ditutup. Tapi dia masih tetap di situ ya? Masih nggak keluar, enggak, masih di situ. Jelas loh Mbak D. Dah. Di hari berikutnya, ya mungkin selang seminggu apa 2 minggu gitu ya, kejadian lagi. Apa itu? Tapi langsung yang pintu depan, yang pintu rumah kebuka lagi. Jeglek. Itu Mbak D sendirian tuh? Mbak D sendiri lagi. Dipikir temennya masuk. Terus? Tapi kok nggak ada motornya. Yang jeglek-jeglek siapa? Ya wis, tinggal lagi kayak biasa. Terus kalau setiap mau jam pulang, apa misal lembur ya, di depan tuh ada yang duduk gitu. Sosok yang duduk gitu. Jadi di teras tuh ada kursi 1 gitu. Mesti ada yang duduk. Rame sih situ, lebih rame, cuma enggak
nggak yang nampak banget gitu, nggak mas. Berarti masih banyak lagi kejadian ini. Ya kan Yang dilihatin yang apa intip-intip gini, malu-malu gitu kan. Sosoknya apa itu? Aduh, nggak Kayak tahu. anak kecil atau orang dewasa? Gede. Gede berarti. Dewasa, maksudnya dewasa gitu loh. Cuma nggak yang sampai tinggi banget gitu, Iya, enggak. Masih kelihatan. Ya kan kalau ada intip-intip gini kan otomatis tahu tuh, itu Iya. kepala gitu loh. Males banget tuh. Aduh. Dan sendiri kebanyakan Mbak D itu. Ya paling sering siang-siang itu sih buka tutup gerbang. Tapi beneran, dan aku pernah buka gerbang itu berat kok. Tuh. Maksudnya nggak, nak mau angin tok ya nggak mungkin. Bang harus pakai tenaga gitu. Terus kan berarti di tempat pertama 5 tahun, yang di tempat kedua ini berapa tahun tuh? Ya ini baru berjalan berarti dari 2022 akhir mungkin. Oh, hampir 2 tahun ya? Ya. Tahun kedua kan? Tahun kedua. Dan si Mbak D ini masih di situ? Nah, Masih mungkin di nih boleh nih kapan-kapan Mbak D-nya kita ajak ke sini langsung buat cerita, ya? Iya. Buat teman-teman yang pengen ngundang Mbak D ke sini. Mbak D-nya mau nggak ya? Ya nggak mau kan, dia cerita ke saya tapi. Ini kan saya bawakan karena dia malu tuh. Oh, Mbak D. Dia malu on frame. Tapi mungkin kalau teman-teman pengen ya kan, komen aja di bawah biar kita bawa langsung saksinya ke sini. Iya. Biar Mbak D-nya juga nggak malu ya kan. Nah, terus Ya apa terus lagi? pokoknya teman-teman kalau tidur itu langit-langitnya dipastikan aman ya. Iya. Jangan sampai kejatuhan kayak mas-mas supervisor dan teknisi tadi tuh. Untung nggak kena tuh. Dan itu udah bahaya juga ya. Dia bahaya. Kalau di luar kan ada namanya poltergeist. Tahu? Tahu. Poltergeist itu yang kayak, Kacang panjang, Mbak. hah? Kok iso? Ora. Long bin. Terus hubungannya ada poltergeist apa anjir? Rana ya Rana. Jadi poltergeist itu kan kalau barang yang gerak-gerak sendiri, digerakin makhluk halus kan kalau di luar namanya poltergeist. Nah, cuman kalau ini Fenomena benda bergerak itu. nah ya betul. Simpelnya gitulah. Cuman kalau ini kan udah membahayakan nyawa ya. Iya, si setan. nyawa. Ya sampai apa? Printer jatuh tadi, Iya. terus yang di dalam kardus bisa nyala sendiri. Dan itu merugikan juga ya. Kalau Iya. sampai rusak, Tapi toh John ada enaknya loh John. Misal Apa? kamu tiba-tiba TV-mu nyala sendiri, itu kan nggak usah bayar listrik. Wong itu nggak ngecop kok. oh iya sih. Ya, toh? Lumayan ya. Cuman kan kita nggak tahu dia matinya lagi kapan. Ya betul. Nah kalau TV, nah kalau komputer ya kan, Mm-mm. lagi ngerender mati kan malah Iya. mau marah sama siapa? Sama siapa? Nah, tahu. Jadi gitu, teman-teman. Misal kalian punya cerita ya dikirimkan. Kalau kalian mau bercerita langsung dengan Joni atau dengan saya ya Yoi. langsung ke studio saja. Kirim langsung ceritanya ke alamat yang ada di bawah atau boleh DM Instagram Randi.bas. Joni Rafika dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.